Halo guys, Kuklas Hobby here. Dan seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, hari ini kita akan unboxing dan review untuk Figma Raphtalia. Figma Raphtalia ini dari seri The Rising of the Shield Hero. Ada manganya, ada animenya. Jadi untuk yang belum tahu, boleh dicek dulu ya. Tapi saya nggak akan ngomong anything about spoiler here. Cuman tentang figurnya aja. Jadi let's go to the unboxing. Seperti biasa kita dari box artnya dulu. Untuk box artnya sendiri standar Figma ya. Jadi dikasih lihat dulu previewnya dapat figurnya apa dan partsnya apa aja. Dan di boxnya sendiri ada beberapa gambar yang kasih lihat bisa dibikin pose apa aja. Untuk warna kotaknya Figmanya juga ini dibikin tone warnanya mirip ya dengan outfit Raphtalia. Ini marun dan hitam ini, jadi menurut saya lumayan bagus warnanya. Dan ini beberapa pose yang bisa dibuat. Nanti saya akan coba bikin salah satu posenya. Mudah-mudahan mirip. Ya, kita langsung aja kita unboxing untuk lihat isinya gimana, partsnya apa aja. Untuk si Raphtalia ini ya, dari The Rising of the Shield Hero, dia salah satu karakter utama di samping Naofumi. Kalau memang kalian belum pernah dengar, mungkin kalian bisa coba lihat karena menurut saya ini anime lumayan bagus. Tapi kalau ditanya ceritanya secara detail apa, saya udah agak lama ya, jadi saya agak lupa-lupa dikit. Tapi boleh check out ya, karena lumayan bagus. Nah, sekarang kita mau buka ini. Kita mau lihat dulu dapatnya apa aja ini kalau untuk figur Figma Raphtalia ini. Kita lihat dulu dari Raphtalianya ya. Kalau menurut saya dari segi sculpting, segi desain, dan kemiripan dengan yang di anime ataupun di manga, menurut saya ini udah oke banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk figurnya ya, oke. Dan ini parts-partsnya ada 2 faceplate, ada 1 bracelet, dan ada 2 pedang. Yang putih ini adalah sarung pedang ya, scabbardnya untuk yang pedang yang warnanya kayak agak kuning itu. Kalau nggak salah namanya Illusion Sword-nya Raphtalia. Nah, ini untuk articulationnya ya. Untuk Figma memang agak standar, nggak mungkin terlalu gimana banget. Dan memang memungkinkan untuk banyak pose, tapi untuk Raphtalia ini tadi kalau nanti saya kasih lihat instruction manualnya ada extra movement ya di hip jointsnya sama di shouldernya. Nah, ini untuk rambut bisa dilepas juga, tapi saya taunya nggak sengaja lepas soalnya waktu itu. Ini sarung pedangnya. Dan kita mau lihat dari senjatanya ya. Kita bisa lihat ada 3 di sini, 2 pedang dan 1 scabbard. Nah, ini untuk pedangnya namanya kalau nggak salah ingat Illusion Sword, yang nanti pasangannya sama ini untuk jadi sarung pedangnya. Tapi kalau orang bisa lihat dari jauh itu juga mirip sebuah pedang ya, jadi bisa juga jadi prop buat jadi pedang. Nah, ini pedang yang satu lagi yang akan saya pakai buat pose. Kalau nggak salah itu pedang awalnya dia yang dikasih Naofumi. Nah, ini braceletnya dia yang dikasih Naofumi, nanti saya akan pasang juga. Ini untuk 2 faceplate yang ada di figur ini. Ini yang satu ini agak calm mukanya, yang satu ini lebih agak serius, cocok untuk pose-pose battle ya. Dan ini yang akan saya pakai nanti. Ini spare jointsnya, dan ini extra parts tangan-tangannya bisa diganti-ganti ya. Dan ini untuk standnya basic ya untuk Figma ya. Nah, ini untuk instruction manualnya. Untuk instruction manualnya nanti saya mau kasih lihat ya. Untuk yang extra movementnya itu nanti dikasih lihat di shoulder sama hip jointsnya. Ini partsnya dapat apa aja. Nah, itu yang saya bilang ya, shoulder joints sama hip joints. Jadi ada extra movement buat extra pose. Sekarang kita mau ganti dulu mukanya si Raphtalia ya. Nah, seperti gitu aja, gampang, nggak gitu susah. Nah, ini untuk faceplate yang mau saya pasang. Karena cocok untuk battle pose ya, jadi saya mau pakai muka yang itu.
tinggal kita akan attach ke bagian kepalanya dia. Nggak gitu susah, paling Anda cuma perlu tekan dikit. Kalau udah ngerasa masuk, tinggal tekan-tekan sedikit aja biar ngerasa firm. Kalau udah nggak terlalu gerak, itu udah oke. Sekarang tinggal pasang balik ke rambutnya dia. Jadi gitu aja ya, and udah selesai untuk bagian mukanya. Nah, ini untuk pose yang mau saya bikin ya, yang di kanan atas ini. Saya akan coba bikin semirip mungkin, tapi sebenarnya nggak mesti mirip ya. Nah, ini untuk tangannya yang mau saya pakai nanti. Sebenarnya untuk pose ini nggak mesti mirip box art, cuman kadang saya orangnya itu saya mau coba tiruin dulu di box art, nanti baru lihat saya sekreatif apa bikin pose-pose lainnya. Jadi buat kalian juga bisa lihat gitu loh, untuk tiruin pose yang di box artnya bisa atau enggak sih gitu loh. Dan ini saya udah lepas ya tangannya. Untuk tangannya sendiri nggak gitu susah ganti partnya, standar seperti Figma lainnya. Jadi kalau kalian sudah pernah punya Figma dan udah sering ganti partnya, nggak akan berasa beda. Ini sekalian saya pasang ya untuk braceletnya di tangan kanan. Ini tangannya nanti akan pegang pedang. Jadi saya pikir braceletnya cocok untuk ditaruh di tangan kanan dia. Ya, udah pasang tangan kanannya. Gak gitu susah ya, cuman saya orangnya kadang agak hati-hati. Jadi kalau memang kelihatan agak susah itu karena sayanya agak hati-hati, atau mungkin juga susah, nggak tahu, nggak kelihatan bedanya ya. Nanti untuk kita coba tangan kirinya. Sebenarnya tangan kirinya untuk yang tadi awal itu juga oke. Cuman seperti yang saya sudah bilang, saya mau coba miripin dengan pose yang di boxnya dulu, dan tangannya yang ini. Dan sudah, itu aja gampang. Kita sekarang mau pasang pedangnya. Pedangnya sendiri kita tinggal copot ini seperti ini. Nanti tinggal bagian hiltnya dipasang ke tangannya dia. Untuk kali ini saya akan copot tangannya, tapi sebenarnya nggak perlu. Kalau memang kalian udah bisa tanpa perlu copot tangannya, bisa langsung masuk. Tapi buat saya lebih gampang begini. Nah, udah jadi nih, udah masuk pedangnya, tinggal kita attach lagi bagian dari tangannya balik ke figurnya, dan sudah jadi. Nah, ini untuk hip joints-nya ya, yang tadi saya bilang. Jadi bisa agak ditarik gitu untuk ekstra pose, ekstra movement. Nah, ini rambutnya yang bisa copot juga. Saya nggak kasih lihat di sini, cuman saya nggak sengaja lagi gerak-gerakin rambutnya copot. Ini untuk stand-nya kita pasang dulu. Basic stand Figma ini ya. Kita akan attach ke, ada slotnya di belakang, seperti Figma lainnya yang biasa. Ya, udah jadi ya. Kita udah pasang ke belakangnya. Nanti kita tinggal posein aja, kita gerak-gerakin supaya lebih pas aja sama pose yang kita pengen. Kalau sekarang agak awkward sedikit ya posenya. Nah, ini saya mau gerak-gerakin dikit. Dan ini yang saya merasa udah lumayan puas ya posenya seperti ini. Untuk, seperti lagi mau battle ya, jadi lumayan keren. Walaupun ada beberapa pose yang kayak dia lagi pegang pedangnya, lagi mau keluarin pedangnya, juga bagus, cuman saya coba pilih untuk recreate ini dulu. Dan inilah final produknya ya, dengan pose yang saya tadi mau bikin. Kalau untuk saya sendiri ya, kita mulai reviewnya dulu. Dari segi sculpting design untuk outfit, muka, partsnya, dan dengan kemiripan dengan dari Raphtalia di anime dan manga, menurut saya ini sudah sangat bagus. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk aspek-aspek itu juga saya puas. Kalau untuk pose yang bisa dibikin, karena saya belum terlalu coba gitu banyak, tapi kalau lihat dari possibility-nya ya, termasuk dengan ada hip joints itu ekstra, mungkin bisa bikin beberapa pose yang banyak. Jadi dari segi pose yang dibikin,
menurut saya ini juga oke. Jadi overall saya puas dengan Figma Raphtalia ini. Jadi mungkin kalian boleh, kalau belum punya boleh coba cari ya, kalau emang kalian suka dengan seri dari The Rising of the Shield Hero. Ya, kali ini gitu aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian? Tadi kan saya udah kasih tahu review saya. Coba kalian kasih tahu apa pendapat kalian tentang Figma Raphtalia ini. Apa kalian suka? Nah, ini untuk next unboxing, kita mau unboxing 2 figure dari Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Pasti ini udah self-explanatory, nggak perlu saya kasih tahu ini siapa, kalian pasti udah tahu kalau nonton animenya. あらあら、さようなら。Please consider to like and subscribe. See you soon, bye!